Kita akan lanjutkan, Saudara, kita akan membahas tentang gugurnya 3 polisi yang ditembak saat menggerebek judi sabung ayam. Kita akan terhubung dengan kriminolog dari Universitas Indonesia. Sudah ada Profesor Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Disti. Iya, Prof, ini kan kalau kita lihat ya, dikejutkan adanya peristiwa gugurnya 3 polisi yang sedang melakukan tugas untuk melakukan penggerbekan di arena judi sabung ayam, diduga ditembak oleh anggota TNI, begitu. Apa analisa Anda terkait dengan kasus ini? Apa yang bisa didalami? Jangan tilt ya. Kepada semua polisi muda itu diajarkan bahwa memang pekerjaan polisi itu penuh dengan ketidakpastian. Polisi tidak tahu apa yang dihadapinya di lapangan ya, apakah bertemu dengan orang yang buas, orang yang damai dan seterusnya. Maka memang harus bersiap-siap menghadapi situasi itu. Salah satu caranya adalah dengan mengedepankan intel polisi ya. Dengan intel polisi maka kemudian berbagai kemungkinan yang tidak terduga diperkecil dan disiapkan langkah-langkah untuk memitigasinya jika ada. Nah, kelihatannya bahwa pada saat kasus ini itu intelijen tidak dikedepankan, atau bahkan mungkin juga sudah dikedepankan pada saat-saat yang lalu ya, sehingga kemudian lalu diputuskan pada saat yang kali ini diadakan operasi raid ya, penyergapan ya dengan jumlah anggota besar. Dan kalau melihat dari foto korban yang meninggal itu, mereka sudah menggunakan body vest ya, artinya sudah bersiap dengan kemungkinan adanya semacam perlawanan dari orang yang hendak diamankan itu ya, mungkin menghadapi ada tembakan dan seterusnya. Namun kelihatannya bahwa serangan atau balasan yang dihadapi itu jauh daripada yang diperkirakan gitu ya, sehingga kemudian lalu terjadi ada 3 anggota yang gugur. Begitu mungkin analisa awalnya. Jadi sebenarnya sudah ada upaya memakai body vest begitu ya, dari pihak kepolisian yang ingin melakukan penggerebekan begitu. Ini kan juga dikatakan tadi oleh Kapolda Lampung, ada joint investigation. Joint investigation yang seperti apa yang akan dilakukan oleh polisi dan juga TNI untuk bisa membuat kasus ini cepat terungkap secara transparan, terang benderang, termasuk soal siapa sebenarnya pelaku ini, apakah motifnya benar, dugaan backing-membackingi atau seperti apa, Prof? Ya, saya kira pertama-tama tentu kita mulai dulu dari TKP ya. Jadi sebagaimana layaknya penyidikan memang dimulai dari lokasi dulu baru kemudian melebar. Jadi kita mulai dulu dengan misalnya apa senjata yang dipakai untuk menembak itu. Saya melihat dari foto-fotonya itu semua terkena di kepala ya, tembakan yang akurat sekali gitu. Nah, apakah tembakan yang mengena kepala itu dilakukan oleh senjata api laras pendek dalam jarak dekat? Kalau misalnya itu dilakukan, maka artinya polisi sedang dalam posisi bengong gitu ya, terdiam sehingga kemudian lalu tidak bergerak dan kemudian lalu tembakan bisa dilakukan secara tepat. Apakah memang begitu? Dan apakah lalu kemudian polisi tidak ada semacam gerakannya sehingga kemudian lalu 3 orang tumbang sekaligus misalnya begitu ya? Atau jangan-jangan ini kita skenario ya, jangan-jangan sebetulnya senjatanya berbeda, mungkin laras panjang yang diambil dari agak jauh ya, sehingga kemudian lalu kepolisian tidak tahu dari mana arah datangnya senjata, sehingga kemudian lalu 3 anggota bisa tumbang, bisa gugur ya, tetap tanpa mengetahui di mana atau siapa yang menembakkannya. Mungkin begitu ya. Jadi dengan kata lain memang perlu ada satu analisis forensik. Cuma tadi mungkin tidak terlalu akurat ya dari teman-teman kru Kompas TV. Sebaiknya memang ada ditemukan dulu senjatanya, baru kemudian diadakan pembandingan antara senjata tersebut dengan proyektil yang sudah masuk ke tubuh korban ya, sehingga lalu dapat dipastikan bahwa memang senjata itulah yang ditembakkan, sehingga kemudian pelurunya masuk ke dalam tubuh korban, sehingga kemudian lalu menjadi jelas bahwa itulah senjata yang mematikan itu, begitu. Dan itu bisa dilihat ketika hasil otopsi memang sudah dilakukan begitu ya, proyektil peluru diambil, kemudian termasuk juga untuk mengungkap pelaku ini menggunakan senjata laras panjang atau kemudian laras pendek begitu ya dalam penembakan. Itulah makanya kemudian tadi investigasi bersama menjadi penting, dan kesediaan dari semua pihak untuk terbuka juga menjadi krusial ya, karena tadi misalnya sebagai contoh ketika sekarang belum jelas nih di mana senjata itu ya, ada gambar yang mengatakan mengenai bahwa
bahwa pelaku sudah ditangkap. Tapi senjatanya gimana? Jangan sampai senjata ditukar ya. Ini kita ngomongnya jadi nggak enak ini. Senjata ditukar dan kemudian lalu yang kemudian diberikan kepada polisi adalah senjata yang bukan menembak, bukan senjata yang ditembakkan, sehingga kemudian lalu yang nggak matching antara senjata dengan peluru, ya kan? Nah, maka lalu kemudian berkembang lagi anggapan bahwa bukan oknum kok yang melakukannya, tapi orang lain. Nah, itu kan lalu menjadi ketidakadilan atau kepastian hukum menjadi kemudian terkorbankan. Begitu.